Baik, terima kasih bersama saya Bambang Sadono. Saya bertemu dengan musikus yang bukan hanya berbakat tapi juga sangat berpengalaman menulis lagu, menyanyi, arranger, ya. Jadi saya kira banyak yang bisa kita pertanyakan. Aktif di Pusaka Rekod mulai 1995 sampai 2005. Saya akan banyak berdiskusi mengenai bagaimana berkreasi di bidang musik, di bidang lagu, pemasaran, animo masyarakat, tapi juga termasuk perubahan situasi yang dengan minta maaf Pak Erwin, saya katakan bahwa perusahaan rekaman di Semarang yang pernah berjaya pada tahun-tahun itu sekarang gulung tikar semua. Coba Mas Erwin cerita, ini gimana dinamikanya bisa perusahaan-perusahaan yang begitu sempat menterkenalkan Didi Kempot, Mantos, mungkin juga zaman Narto Sabdo, mungkin artis-artis dangdut yang lain, tapi sekarang bisa gulung tikar semua. Monggo Mas Erwin. Nggih, Bapak Bambang, makatan jadi era itu muncul ketika awal VCD ada di Indonesia. Dari kaset, ketika kaset, bajakan itu tidak akan pernah sebaik yang aslinya. Kalau di setel itu cepat rusak. Jadi intinya karena bajakan ya? Karena bajakan dan teknologi, Bapak. Iya. Yang paling ini teknologi. Jadi ketika bajakan awal itu tahun berapa kira-kira mulai ramai bajakan itu? Itu juga kurang lebih 2004 2005 Bapak. 2004 2005 karena saya ngaransemen yang meledak pertama WCWS itu masih kaset Bapak. Masih kaset. Itu tahun berapa? Era kaset 90-an. 90-an. Masih era kaset. Betul rekaman sudah digital tapi masih analog. Seperti DA88 dari pita besar ke analog. Baru ke digital komputer. Nah, era ini saya cerita dari awal dulu Bapak. Dari kaset sebetulnya bajakan juga masih bisa kita saingi. Karena kaset pembeli itu pertimbangannya lebih mantap beli yang asli ketika era kaset. Tapi begitu era VCD itu muncul, perusahaan rekaman mulai collab Bapak. Mulai collab, tidak hanya muncul era VCD, dibarengi dengan era player murah, speaker terus player VCD yang untuk nyetel itu Bapak itu murah. Lah bajakan VCD ini juga hasilnya tidak jauh beda dengan masternya Bapak. Makanya otomatis konsumen milih yang murah. Lah yang murah itu bajakan. Dan kita kenapa collab perusahaan rekaman mulai gulung tikar pertama bahasanya itu collab Bapak. Jadi collab karena memang kita baru iklan di TV. Kita baru muncul iklan di TV, pagi sudah ada bajakan. Pagi sudah ada bajakan, otomatis kita nggak bisa membendung. Jadi penegakan hukum juga nggak? Penegakan hukum sebetulnya ada, tapi karena animo masyarakat yang begitu besar dan walau alam bisa saya nggak bisa, saya nggak paham nanti. Tapi itu juga berkembangnya era teknologi Bapak. Itu VCD kita mulai collab, tidak bisa lagi menjual VCD. Banting harga dari waktu itu VCD kan dijual sebelum ada bajakan itu 25.000 Bapak. Itu laku, tapi begitu ada bajakan banting harga jadi 10.000. 10.000 yang bajakan? Asli Bapak. Asli ekonomi, PPN-nya ekonomi. Yang bajakan dijual berapa kalau itu Pak? Waktu itu sekitar 3.000 kalau nggak salah Bapak. Perbandingannya sangat jauh. Dan kalau bajakan kan otomatis bukan satu album yang kita jual, mereka ngambil lagu-lagu yang populer, otomatis pembeli kan larinya ke beli kaset yang isinya lagu-lagu ngehit. Era itu kemudian muncul lagi teknologi Bluetooth. Teknologi Bluetooth muncul, mati suri Bapak. Perusahaan rekaman itu mati suri, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian muncul era
Bentar, pertanyaannya begini. Bagaimana kalau perusahaan rekaman itu nggak merekam? Mereka membaca dari mana? Nah ini ada kisahnya nanti Bapak. Nah ini kemudian begitu muncul era teknologi lebih canggih dengan HP, internet, gulung tikar Bapak. Perusahaan rekaman gulung tikar termasuk saya yang pernah bekerja di Pusaka Rekod itu sekarang sudah tutup, Dasa juga sudah tutup, tentunya yang lainnya Mojopahit, GNS dan sebagainya sudah tidak produksi. Adapun produksi juga hanya nggak tahu saya nggak tahu. Indomusik katanya sih masih, tapi juga saya yakin nggak produksi lagu-lagu baru. Nah kisah Bapak, pertanyaan Bapak Bambang tadi, bacakan gimana produksi itu betul Bapak. Begitu perusahaan rekaman gulung tikar ya otomatis pembajak masih bertahan waktu itu jual yang lagu-lagu ngehit, tapi lama-lama pun pembajak juga kena imbasnya karena tidak ada rekaman, tidak ada lagu baru, juga tidak ada pembeli karena konsumen udah lewat media internet, HP karena semua orang sekarang juga pegang HP. Juga akhirnya juga jadi pengusaha VCD sekarang udah nggak ada ya? Penjual itu juga udah nggak ada. Saya sebagai seniman itu pernah nekat Bapak. Saya tidak pantang menyerah, walaupun saya juga harus mengeluarkan materi sendiri. Saya pernah produksi sendiri dengan fisik VCD. Waktu itu saya jual tahun 2008, 2009 2010 Bapak Bambang. Itu saya membuat VCD, saya kalau kerjasama dengan teman saya Mas Alman orang Batang, dengan teman-teman yang di Kabupaten Batang, saya produksi, saya edarkan sendiri lewat benderanya Dunia Musik waktu itu. Saya juga jual fisiknya, tidak laku Bapak, karena memang sudah tidak punya player. Iya betul. Sudah bentuk flash disk semua dan upload download lewat media internet itu, makanya kita sudah nggak bisa bertahan. Dan akhirnya nggak laku, numpuk di rumah Bapak. Nah sekarang bagaimana karir para penata musik, para penyanyi, pengarang lagu ke depan ini, apa yang bisa dilakukan? Khususnya pencipta lagu ini yang lebih harus mendapatkan apresiasi Bapak, karena dengan gulung tikernya perusahaan-perusahaan rekaman otomatis pencipta lagu tidak bisa berkreativitasnya, tidak ada sarana yang dituju. Waktu itu ngarang lagu kan tujuannya dijual ke perusahaan rekaman. Oke, saat ini dijual tapi ke person yang agak sulit Bapak meyakinkan person. Khususnya pencipta lagu itu mereka sangat prihatin dengan keadaan ini. Ya dibutuhkan kreativitas sebetulnya sih Bapak. Sehingga dengan keadaan seperti ini muncul ya mungkin nyari tetap menawarkan lagu tapi door to door ke orang-orang yang ingin menyanyi dengan lagu-lagu kita. Kalau penyanyi masih bisa berjalan sebelum pandemi ini pun kan juga lewat show-show. Kalau arranger seperti saya masih bisa membuat musik, iklan-iklan, jingle lagu, terus orang yang ingin upload di YouTube lewat lagu karya saya ataupun karya mereka, masih bisalah kita bergerak, alhamdulillah. Tapi khusus untuk pencipta lagu memang agak kena, yang paling kena imbasnya itu pencipta lagu Bapak. Jadi kalau ke depan kalau orang pengen berkarir di bidang musik ini, baik apakah arranger, apakah pemusik, apakah penyanyi, pencipta lagu, itu berarti harus memasuki dunia baru, dunia media sosial ini ya? Ya menjadi, kalau kata-kata yang umum mau nggak mau Bapak, mau nggak mau kita memang harus ikuti teknologi, ikuti era, ya kita harus era saat ini teknologi harus kita ikuti. Kalau tidak kita nggak akan apapun memang perusahaan rekaman sekelas nasional pun juga tidak ada yang produksi. Sekarang band-band top, Wali, Peter Pan itu juga nggak pernah produksi Bapak.
perusahaan daerah otomatis yang jadi yang bangkrut bukan hanya di Semarang kalau gitu ya, keseluruhan Bapak. 90% itu perusahaan di seluruh Indonesia belum ada. Saat ini ada, masih ada yang aktif, Aini juga kayaknya masih aktif, tapi tidak seperti dulu, tidak seperti dulu Bapak. Dan cenderung mereka ke YouTube Bapak. Seperti yang lagi ngebum ini Denny Caknan itu tidak perlu ke produser. Jadi memang itu kita harus ikuti era. Dan ini lebih mempermudah sebetulnya Bapak, lebih mempermudah untuk kita. Kalau era kita kan kita harus menawarkan ke produser, diterima, ditolak, itu menjadi hal kadang sangat lama nggak diterima. Kalau sekarang kita buat sendiri, ya otomatis harus modal, semua juga harus modal. Buat aransemen musik, kayak contoh ini yang saya tahu ini Denny Caknan dengan modal 650.000 buat klip, akhirnya lagunya ngebum kan itu. Kesempatan ini untuk siapa saja sih, khususnya tidak hanya seniman musik, tapi juga pelaku-pelaku seni yang lain gitu Bapak. Harus ikut teknologi Bapak. Jadi itu saja sih. Jadi sebenarnya teknologi ini memang merubah merubah kultur, merubah budaya bermusik ya, berekaman, tetapi di balik itu bagi yang bisa memanfaatkan sebenarnya ini juga peluangnya nggak kalah besar. Betul Bapak. Murah, cepat, pasti diterima oleh YouTube, upload kan pasti selama tinggal berdoa aja. Selama tidak melanggar peraturan YouTube, share apapun juga diterima. Aktivitas sehari-hari dibuat suatu konten diupload di YouTube juga selama tidak mengandung unsur sara dan lain-lain pasti tidak ditolak. Kalau era kita kan ke produser A tolak, ke produser B tolak, B tolak, semua ditolak, bikin baru lagi. Jadi artinya teman-teman yang bergerak di musik nggak usah berputus asa dong. Nggak usah Bapak, kreativitasnya tingkatkan, kreativitas, jangan menjadi sebuah alasan terus. Ini produser. Kalau saya pribadi ya nggak munafik, saya juga pernah depresi, saya pernah stres ketika kita biasa aktif gitu Bapak. Biasa aktif membuat karya, terus produser tutup. Saya sendiri juga nggak munafik, sempat depresi. Mas Erwin, tadi Mas Erwin kan mengatakan bahwa sebenarnya mulai dari rock, kemudian pindah ke house musik, house dangdut, kemudian sekarang mengikuti congdutnya Pak Didi Kempot gitu ya, kira-kira ya arahnya. Saya juga punya warna Bapak, tapi warna Mas Kempot juga bagus. Kenapa tidak saya juga melestarikan, karena itu juga warna musik kita sendiri, Indonesia khususnya Jawa. Saya buat semuanya Bapak, tapi saya juga punya ciri saya sendiri, warna saya sendiri. Kalau waktu rock itu apa? Menulis lagu atau hanya menyanyi, Mas? Saya berangkat dari drummer Bapak. Saya itu 2 SMP sudah main drum. SMA pengembangan bakat saya di SMA. Kemudian saya merantau ke Jakarta. Dulu di Semarang atau di? Sebetulnya saya asli Banjar Bapak. Banjar. Saya lahir di Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Tapi karena Bapak pindah tugas di Purbalingga, saya besar di Purbalingga. Maka namanya Braling gitu ya? Bralingga karena lahir Banjar, besar Purbalingga, jadi Bralingga itu Banjar Purbalingga. Jadi Bapak itu inspirasi. Itu ketemunya di Jakarta. Sebelum saya di Semarang saya udah pakai nama Bralingga karena kebetulan saya di Jakarta 3 grup saya kok Allah belum memberikan jalan itu buat saya. Nyanyinya apa waktu itu? Saya drummer sebagai rocker, pertama rock murni Bapak. Grup pertama rock murni dengan orang-orang teman-teman Medan waktu itu. Belum nyanyi waktu itu ya? Belum, saya masih main drum. Saya sebagai drummer. Grup kedua ketika Gubernur Bapak Wiyogo itu menyeleksi remaja-remaja Jakarta, alhamdulillah saya termasuk terseleksi. Dibuatkan wadah grup. Mau rekaman nggak jadi karena pemain gitarnya sekolah ke Amerika, keturunan Pakistan itu.
Yang grup ketiga saya dengan guru teman VDVC. Nah, itu ngegrup, alirannya sudah rock alternatif. Juga belum dapat jalan. Dalam keadaan seperti ini, singkat cerita saya band pecah. Kemudian tahun 95 saya main tahun baru itu di Tegal, Hotel Bahariin. Di Hotel Bahariin yang teman dari Dian Record ini Bapak Ari Bowo, itu dulu dari Dian Record ke Semarang, pulang kampung ke Semarang dan di Pusaka Record mengabarkan main ke Semarang, di sini ada peluang bikin lagu-lagu Jawa dan aransemen ala Jawa. Nggak berpikir panjang karena grup juga keadaan lagi pecah, grup kita. Pertimbangannya simpel Bapak, dari Tegal Semarang kan deket, sekalian main lah, jadi bekalnya juga hanya bawa baju satu, saya ke Semarang. Kok langsung diterima Bapak? Sebetulnya malah bukan di Pusaka Record dulu. Saya baru nyampe di Tanah Mas waktu itu di tempat almarhum Mas Hartono, juga seorang arranger, tapi kebetulan beliau udah daluin kita. Melatih band dulu di Bangbuana, terus ya sudah mau nggak mau kok nyaman di Semarang, enak. Sosial masyarakatnya juga enak sekali dan bahkan merasa nyaman saya di Semarang. Saya ke Pusaka, singkat cerita saya ke Pusaka, diterima juga, akhirnya menjadi karyawan Pusaka. Dan di luar dugaan, di luar cita-cita yang saya kejar waktu itu ini menjadi rocker. Bahkan waktu itu jujur, ketika jiwa idealis masih ngerok, denger dangdut aja kurang berkenan. Tapi justru ini kualat yang baik Bapak. Iya Pak, pasarnya mintanya itu. Pasarnya minta itu dan karena dulu kan karena saya idealis Bapak, bahwa semua musik itu indah sebetulnya, karena kita belum terbiasa saja. Jadi kesannya idealisme kita muncul, ya tidak suka lah dengan dangdut, keroncong, padahal semua musik itu indah. Apalagi bisa berkarya. Itu sangat indah. Terus awalnya jadi host dangdut itu gimana? Nah, ini karena kebingungan saya Bapak, karena tadi itu saya berangkat dari rocker, ngeband, dapat tugas. Sebetulnya itu di album keempat. Album pertama saya di Pusaka tidak diedarkan. Album kedua tidak diedarkan. Saya masih jadi programmer, belum arranger. Album ketiga tidak diedarkan juga karena pertimbangan warna. Masih terlalu ngepop gitu. Sehingga tidak diedarkan. Pingin kembali ke Jakarta. Wah, nggak cocok nih di Semarang. Ya, pantes lah karena memang kok rock. Pernah ada kata-kata nek ora iso nggarap aransemen Jawa, ora usah ngaransemen, itu pernah saya dengar kata-kata itu. Ingin kembali ke Jakarta karena teman saya juga sudah kembali ke Jakarta, karena saya datang ke Semarang berdua dengan Bapak Untung Yus. Dulu beliau pemain gitarnya Madesa, grup Madesa Amai Sumarna. Itu guru besar saya beliau. Ingin kembali kok datang lagu Wes, datang lagu Wes, dari kebingungan itu juga nggak serta-merta produser menerima Bapak. Musik pertama saya sodorkan tolak. Karena pertimbangan masih belum bagus. Musik kedua tolak, musik ketiga tolak. Frustasi saya. Dalam suasana frustasi kok muncul lagu Dinda Bestari yang dibawakan oleh Rama Aipama waktu itu Bapak. Hati tenang melamun, itu lagu itu muncul. Saya terinspirasi oleh musiknya. Ini lagu keroncong sumbernya, tapi kok dibikin disco, kok muncul dan diterima oleh masyarakat. Nah, saya muncul, hanya saya harus punya warna saya sendiri sebagai seorang arranger. Kalau saya ngikut versinya Mas Rama Aipama waktu itu mungkin akan tidak bisa menyaingi. Makanya saya buat yang warna baru dengan house musik. Dan bass drumnya pun itu ada cerita Bapak. Bass drumnya itu sebenarnya meja ini saya pukul, saya sampling menjadi sebuah bass drum. Saya campur dengan kick dance-nya. Di waktu itu kan masih belum banyak software Bapak, jadi kita masih akalnya yang muter bagaimana bass drum ini bisa menjadi berat, suaranya tuk lah, itu meja saya pukul. Itu mengiringi lagu apa waktu itu? Alhamdulillah Bapak Bambang, saya ketika terinspirasi lagu itu, ketika saya dalam frustasi, saya buat house, warna house, saya sodorkan ke Bapak Ari Bowo waktu produsernya. Beliau saat ini juga masih
ada kok mau. Dan itu 97 98 Bapak. Yeah. Indonesia sedang mengalami krisis terbesar kalau nggak salah, dolar sampai 16.000 Bapak. Di produser sangat mendukung. Wah bahagia saya, musik saya diterima, bahkan ini ya WCW akan saya promosikan besar-besaran. Kalau ini meledak pusaka jalan, kalau nggak meledak ya pusaka tutup karena keadaan ekonomi waktu itu dolar pernah naik tinggi dan kebetulan memang nekat. Pusaka waktu itu nekat. Promosinya betul-betul SCTV, Indosiar, SCTV lewat Dangdutin, Indosiar, TVRI Jawa Tengah, TVRI Pusat, dibantu oleh Bapak Bambang Suprayogi waktu itu juga membantu lewat radio itu, ngebum Bapak. Itu WCW itu yang nulis apa yang nulis? Lagunya itu kebetulan lagu Mas Budi Jolong, itu asli Pati, Jolong itu nama daerah Pati. Yang nyanyi? Yang nyanyi Cici Sahita. Cici Sahita. Yang kayak apa, masih ingat lagunya? Masih Bapak. Gitu. Wes dikandani orang rewes nganyel ke ati. Saya ingat lagu-lagu itu. Versi yang asli itu aransemen saya, vokalnya Mbak Cici Sahita, ciptaan Mas Budi Jolong. Belum banyak bacakan waktu itu ya? Sudah Bapak, tapi masih era kaset kan itu tadi. Masih sulit, era kaset agak sulit lah. Orang akan memilih yang aslinya. Lebih jelas waktu itu kalau lebih jelas dan awet kasetnya. Kan nggak bulat-bulat gitu kalau ngelowor bahasanya. Terus sampai Mas Erwin menulis lagunya sendiri itu kapan itu? Nah, pertama itu Bapak, saya berkarir di seni alhamdulillah. Saya tidak akan pernah melupakan Pusaka Rekod karena Pusaka Rekod sangat saya besar di sana. Lewat perjalanan karir saya di Pusaka Rekod. Di situ pun saya bisa mengaransemen dan memulai membuat lagu, Bapak, membuat lagu Jawa. Sebelumnya lagu Indonesia. Rock. Lain di sini saya berusaha membuat lagu Jawa. Lagu pertama saya Tukang Beca, tapi juga judulnya Tukang Beca tapi kurang nggak diterima hanya untuk genepi waktu itu di set B paling bawah gitu. Kalau di lagu saya kurang banyak Bapak karena saya konsentrasi di arranger sebagai penata musik. Kalau itu Tum Dundang Mbokmu itu? Nah kebetulan kan saya biasa sebelum untuk penyanyi saya membuat suatu aransemen kan saya gaiti dulu Pak untuk Bapak untuk memberi contoh ke vokalisnya untuk dipelajari. Saya isi vokal saya dulu sebelum saya kirim. Dari sekian yang saya isi vokal, kok produser cocok dengan vokal saya. Yus, iki vokalmu dulu, vokalmu aja nggak usah. Dia itu juga bagus vokalmu lah. Ya mungkin sebagai hadiah buat saya karena aransemen saya kan itu meledak. Jadi judul kaset kalau nggak salah itu yang Tum Dundang Mbokmu. Itu alhamdulillah pertama itu saya bukan itu Bapak. Single saya yang pertama itu Selamat Datang. Awal-awal koplo itu bahkan Bapak di Jawa Timur munculkan koplo. Saya juga buat koplo yang kebetulan pemain kendangnya juga Mas Didik Moneta. Jadi musik itu koplo ya? House musik sendiri Bapak. Sendiri ya? House musik saya udah ngikuti era. Waktu itu saya muncul dengan lagu Selamat Datang. Ini juga ada riwayatnya lagu Selamat Datang. Lagu Selamat Datang sebetulnya itu saya membuat lagu Kangen Bandungan, buat aransemen Kangen Bandungan. Ini kan ciptaannya kakaknya Mas Didi Kempot, namanya Sentot Bapak, Mas Sentot S. Karangannya kakaknya kita sodorkan Mas Didi Kempot untuk membawakan karena Kangen Bandungan juga sempat ngebum Bapak, diterima oleh masyarakat luas. Dengan harapan dinyanyikan Mas Didi Kempot akan lebih meledak. Tapi karena ini lagu kakaknya, wah aku enak karo masku, ben masku sing munggah. Daripada nganggur, akhirnya syair digubah oleh teman kita namanya Win Alvin. Yaitu solo karir pertama saya di vokal sebagai vokalis itu vokalis dadakan Bapak. Kalau yang itu yang Tum Dundang Mbokmu itu mungkin Mas bisa mencuplik sedikit gitu
Saya lihat di 11 lagu ya. Itu setelah itu memang ada lagu lagi itu Mendundang Mbokmu. Ya. Itu juga hadiah Bapak. Itu hadiah ketika lagu saya Yuni yang tinggal syuting Mas Kempo datang. Mas Erwin sedikit renggang-renggang. Akhirnya dihadiahi itu Mendundang Mbokmu. Alhamdulillah diterima. Lagunya itu lucu Bapak. Itu juga lagu Dundang mbokmu tum dikon bali kowe arep dikawinke. Ya intinya perempuan pakai tank top kemelintri. Kemayu gitu. Tapi enggak mau kan dia dikawinke. Enggak mau dikawinke, tapi punya prinsip bahwa. Nah, terus di satu kaset itu kan ada juga Mbak Yan nyanyi. Ada Bapak. Yang apa Hidung Belang ya, yang ditulis. Hidung Belang. Yang ditulis Mas Erwin. Kebetulan lagu saya. Ya, ingat nggak itu lagunya Hidung Belang? Saya juga coba cari dengarkan itu Hidung Belang. Masih ingat depannya masih Bapak. Tes ketes banyu netes limi li banyu mili nes kenes kowe sing ngetes wi kuwi kowe kuwi. Itu saya nge-rap dulu baru dijawab Mbak Yen Velia. Sliramu pancen ganteng tenan. Ning dasar kowe hidung belang gitu. Neng nyatane kowe hidung belang. Agak lupa syairnya udah lama sekali Bapak. Mas Erwin, ini Mas Erwin kan mengalami beberapa perjalanan beberapa era proses berubah-ubah, naik turun, pasang surut. Ke depan apa yang mau dilakukan Mas Erwin? Tetap berkarya Bapak. Saya tetap berkarya dan ini pun saya tidak akan pernah patah semangat. Saya tetap berusaha. Suatu saat pasti ada jalan dan dalam keadaan ini pun saya tetap produktif membuat suatu karya. Obsesi saya ya terus berkarya, hanya itu saja Bapak Bambang. Kita tidak boleh menyerah. Kita ikuti saja lah. Kita ikuti saja. Kalau melihat kasusnya Mas Didi Kempot, Mas Erwin lebih lengkap loh. Karena Mas Didi ini pengarang lagu, penyanyi, ya. Mas Erwin ditambah dengan arranger. Kan lebih lengkap. Jadi kalau memang ada rezekinya, ya mungkin nanti ada boom kayak Mas Didi Kempot. Amin ya Allah. Pangestunipun Bapak Bambang. Jadi mudah-mudahan, karena saya kan diskusi dengan banyak orang mengenai Mas Didi Kempot. Itu memang kesimpulannya itu anugerah. Jadi kayak orang yang sudah menjalani profesi dengan begitu tabah, begitu gitu sebagai laku. Nah, seperti kata-kata Mas Erwin yang berkali-kali itu hadiah itu nanti ada hadiahnya. Amin ya Allah, amin. Pangestunipun Bapak-bapak. Saya kemarin baru aja juga diskusi dengan Mas Pri GS. Dia juga mengatakan begitu. Zaman saya di Suara Merdeka Pak Bambang, aduh susah bukan main, tapi saya jalani dengan senang hati. Hadiahnya sekarang, dia bilang gitu. Sudah keluar malah dia karirnya bagus di bidang yang lain. Laras Bapak. Ya memang bismillah. Saya mau bagaimana lagi, mau protes memang keadaan memang sudah harus kita ikuti. Baik Mas Erwin Bralingga, saya kira bagus semangat penjenengan untuk tetap konsisten di jalan yang sudah dipilih. Nah, dengan bersabar dan berharap mudah-mudahan nanti akan ketemu kapan akan mendapat tadi hadiah-hadiah yang amin. Yang ya kalau seorang kreator itu kalau hasilnya dinikmati masyarakat yang luas itu sudah hadiah yang luar biasa, kira-kira gitu ya. Amin. Perkara ada dampak-dampak ekonominya itu kan cuma ikutan saja kan gitu ya. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas Erwin. Nun sewu Bapak. Ya, monggo. Boleh saya ya bukti saya masih eksis gitu. Boleh, enggak apa-apa, silakan. Kebetulan kami baru rilis album. Okay. Ini ciptaan saya, aransemen saya. Dan saya tidak akan pernah menyerah. Judulnya Tresno Kowe. Oh, Tresno Kowe, ya. Karena saya menemukan kebetulan anak didik saya karena les ke saya kok ini anak band vokalis punya warna suara, saya buatkan lagu. Judulnya Tresno Kowe. Bisa dinyanyikan? Iya. Tuh kalau lagu baru itu
Kalau di YouTube saya perjalanan dari syutingnya saya ini hanya karena kita tim, kita buat channel baru namanya channel Dika Senu. Oh, nggih. Lagu baru sebentar Bapak. Nggih. Kowe pacarku sing ayu, kowe pacarku sing lugu, yo mung kowe sing dadi, yo mung kowe sing iso ngisi atiku. Aku tresno kowe, kowe tresno aku, selawase urip dadi siji. Refnya, janjiku arep gawe bunga ing atiku. Bunga ing atimu mergo kowe tansah gawe bunga ing atiku. Krasa adem ayem yen cedak karo sliramu, mergo kowe nrimo aku, mergo kowe nampa aku kanthi apa anane. Itu dibawakan oleh Dika Senu. Itu baru rilis dan baru upload YouTube kira-kira 1 minggu yang lalu dan alhamdulillah penontonnya sudah hampir 5.000. Wah, bagus. Subscribe-nya dari 0 500 sudah hampir ke angka 500. Jadi alhamdulillah masih bisa diterima oleh masyarakat. Dan ini sedang mau rilis saya dengan kebetulan Mas Dika Senu ini vokalisnya SMP 12 Rolas Band. Dan saya sedang membuatkan lagu untuk Rolas Band yang vokalisnya. Kalau juga. SMP itu berarti masih anak-anak kan? Masih anak-anak. Kelas 2 ada yang ini masuk SMA, ada yang sudah masuk SMA, tapi mereka masih bertahan di Rolas Band. Karena mereka anak SMP 12 kebetulan di Banyumanik juga. Ini akan segera rilis, itu juga lagu ciptaan saya, aransemen saya yang akan dibawakan oleh anak-anak Rolas Band. Artinya Mas Erwin kan sudah menemukan tadi jalan baru kan. Artinya kalau sudah tahu ini berarti jalan baru sudah terbuka, tinggal mempersiapkan kreativitas beberapa alternatif dan mudah-mudahan di antara yang itu ada yang meledak kan gitu kira-kira. Pangestunipun Bapak-bapak. Nggih, sekali lagi terima kasih Mas Erwin sudah hadir di tempat saya ngobrol ini. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ngobrol lagi. Saya tunggu lagu yang baru-baru. Saya akan ikuti kreativitas Mas Erwin Bralingga. Sekali lagi terima kasih Mas Erwin Bralingga, seorang penulis lagu, seorang arranger, seorang penyanyi juga, dan seorang kreator musik. Mudah-mudahan sukses. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.